Racikan Berita 1. Hari ini kita perwakilan dari nelayan Banten teman-teman menerangkan apa yang menjadi keresahan kami di Jakarta. Yang pertama adalah kami akan ke gedung KPK, dan ke Mabes Polri dan ke Istana Kepresidenan. Berapa orang dari Banten? Banten ada 8 orang. 8 orang. Ya. Jadi nyampe jam berapa tadi? Tadi nyampe jam 11. Berangkat dari mana? Berangkat dari sana sekitar jam 8. Oh, jam pagi. Ya. 3 jam ya? 3 jam. Alhamdulillah cepat ya. Setelah ini ada nggak aksi di Banten? Oh, setelah ini kita masih tahap konsolidasi bagaimana kemudian membentuk kekuatan baik itu para ulama, jawara dan juga masyarakat petani dan nelayan. Insya Allah nanti habis lebaran lah kita akan bikin aksi besar-besaran. Kang Holid nggak ikut? Kang Holid lagi ada acara, jadi tidak bisa bersama aksi konsolidasi ulama. Udah belum? Lihat nih gambar ini. Aduh, lompat sekali. Posisi mereka itu ular, kita gergaji. Semakin melilit, semakin parah mereka. Harusnya hari ini dia tiara lepas pelan-pelan, walaupun lukanya udah parah itu. Ketika dia membentuk yang serang, itu dia mau melilit. Tambah parah apa? Orang tambah melawan, tambah luas kita nyari dukungan. Untuk Bapak Nusron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia gelap, Indonesia SKS, Indonesia terancam punah. Siapa rakyat Indonesia? Saya, kamu, kita, dan juga Anda, para pejabat dan juga para pegawai ASN. Kita semua adalah rakyat Indonesia yang merasakan kegelapan. Lihatlah, negara sedang membuat sandiwara kolosal dengan judul penyelamatan aset Aguar. Satu persatu mundur dan mulai dari Kejagung, Bareskrim, dan terakhir adalah Menteri ATR BPN yang batal mencabut sertifikat laut milik Agung Sedayu Group. Bapak Nusron, apakah Anda tidak sadar yang Anda lakukan sama dengan menjual negara kepada asing? Dan berapa puluh juta penduduk Banten akan selamanya terzolimi dan terancam punah akibat pembatalan yang Anda buat. Sudah banyak pembuktian dan penelitian yang mengatakan sertifikat tersebut melanggar aturan dan mengancam ekosistem setempat. Ada apa di balik pembatalan tersebut? Dalam kasus PSN PIK 2, negara tidak hadir untuk rakyat. Padahal tidak ada negara tanpa rakyat. Bila negara tidak bisa menjamin hak rakyatnya, maka jangan salahkan kami, rakyat yang akan mengambil hak kami sendiri. Walaupun harus keluar darah, tapi kami lebih rela daripada kami menjadi bangsa yang terjajah. Dan untuk Bapak Nusron, nama Anda akan tercatat dalam sejarah kelam Indonesia sebagai seorang pengkhianat nasionalis. Anda kalah oleh tekanan oligarki. Sekian dari saya, dan lihat, tunggu pembalasan kami, rakyat yang menggugat. Terima kasih, dan sebelumnya saya akan memberikan surat cinta ini kepada Bapak Nusron dan juga para pegawainya. Sebentar. Surat cinta dari Mbak Menuk mewakili aliansi rakyat kepada Bapak Menteri. Siapa yang menjadi wakilnya, Pak? Silahkan diterima, Pak. Ini adalah kata hati dari rakyat. Pak Nusron, kenapa Pak Nusron membatalkan apa yang sudah rencananya yang dicabut? Tidak apa-apa, Pak. Itu untuk bacaan Anda, Pak. Karena Anda sebagai pegawai juga harus mengerti, Pak, apa yang dilakukan oleh atasan Anda. Terima kasih. Ada banyak hal di mana kami tidak mampu dan tidak bisa menyampaikan kemerihan hati kami. Bapak, hari ini Bapak berada pada kabinet Prabowo Subianto, di
mana kondisi angin sudah berubah. Kami ingin mengatakan kepada Bapak, semoga Bapak diberi kesempatan yang ada di sisa perjuangan dan di sisa jabatan Bapak untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Bapak, sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia, di mana kepolisian mempunyai tugas yaitu keamanan dan ketertiban, di mana kepolisian mengemban amanah, mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Apa yang terjadi harus kami sampaikan jauh panggang dari api. Kami banyak merasakan kepedihan sebagai rakyat, tapi baru kali inilah diberi kesempatan untuk menyampaikannya. Bapak, bukan rahasia lagi kalau kami mengatakan bahwa Bapak masih diberi kesempatan. Tentu tidak lain dan tidak bukan karena merupakan katakanlah lobby-lobby yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Dan tentu saja Bapak Presiden Prabowo Subianto sangat bijaksana dengan masih tetap menggunakan jasa Bapak. Oleh karena itu, tidak lain dan tidak bukan, Bapak tidak punya pilihan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas polisi sebagai pengemban, mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Bapak, kita tahu bahwa dalam prakteknya masih banyak terjadi bahwa polisi telah banyak menyakiti hati rakyat. Bukanlah merupakan suatu hal yang bisa kita hindari. Ada polisi tembak polisi, ada polisi tembak siswa, ada polisi tembak ibunya sendiri. Dan ini menurut kami sungguh sangat memalukan. Tetapi lebih daripada itu Bapak, kami merasa Bapak pun di dalam menjalankan tugas kepada rakyat masih condong kepada pemerintahan. Padahal seharusnya Anda cukup mengamankan dan menertibkan. Kami ingin mengatakan, bersyukurlah Anda memegang suatu otoritas untuk memegang seragam Anda, senjata Anda, tapi tolong jangan gunakan untuk menyakiti hati rakyat. Hari ini Indonesia memanggil Rempang, Banten, Surabaya, Morowali, hampir seluruh wilayah Indonesia ini terancam karena daerah-daerah tersebut sudah akan segera diambil oleh para oligarki. Kami bertanya, di mana posisi Anda? Kami mencintai negara kami. Mengapa Anda terlihat lamban? Terutama dalam hal Banten ini. Pencabutan pagar laut itu sudah dilaporkan sejak Agustus 2024. Akan tetapi no viral, no justice. Jika tidak viral, tidak ada justice. Sungguh membingungkan, ya. Pagar laut masih bercokol di sana, padahal di sana ada Bakamla, Pol Air, ada KKP, ada apa lagi? Segala macam ada. Kami meminta dari rakyat Indonesia, stoplah Anda membackingi oligarki. Backingilah rakyat Indonesia. Setuju? Merdeka! 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 Dalam hal pagar laut, saya sendiri sebagai praktisi hukum meminta, jangan sampai polisi yang kami cintai ini menyakiti hati kami. Karena kami mendengarkan Bapak Dirtipidum Bareskrim menyatakan, ya Bapak siapa namanya? Bapak Jundahani, ya, Raharjo, yang mengatakan bahwa tidak ada kaitan antara Aguan dan Antoni Salim dengan pagar laut. Percayakah? Tidak. Mungkin terserah Anda untuk percaya atau tidak. Tetapi sebagai penegak hukum kami ingin mengatakan, jangan Anda mengatakan tidak ada kaitan sebelum peradilan dibentang, sebelum semua bukti dibentangkan. Betul? Berlakulah yang bijak, belalah rakyat. Ya, Bapak Ibu sekalian, hati kami terkoyak. Mohon maaf, manakala beberapa waktu yang lalu video-video di mana Anda menyanjung, menggendong oligarki telah menyakiti hati kami. Kami meminta Anda menjadi polisi yang independen, tidak dibackingi, tidak pula membackingi. Kalian milik bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada tempat bagi kalian kecuali mengabdi kepada bangsa. Pakaian Anda, kami yang beli. Gaji Anda, kami yang bayar. Senjata Anda, kami yang beli. Oleh karena itu, tidak ada pilihan. Mengabdilah hanya kepada rakyat dan istiqomahlah, karena suatu hari kelak semua yang Anda lakukan akan dimintakan pertanggungjawaban. Hanya lagi KPK hari ini karena banyak koruptor. Tangkap Jokowi, bayar polisi. 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 Biar itu hanya ada Jokowi
Serahkan. Ini Mama. Serahkan Jokowi, serahkan Triana. Kapan KPK bertindak? Kapan KPK bertindak? KPK ada gerakan. Anda adalah orang-orang Jokowi yang berani. Bukan hanya lihat di macamnya yang bikin geger dunia. Jadi Mama yang di Jakarta juga. Saya dari KPK. Saya hanya mau menyerahkan Jokowi aja. Tidak bisa hanya di lapangan. Ini adalah Jokowi yang ada selama ini Anda lindungi. Kamera lo. Apakah? Ya, saya hanya minta DK polisi sebagai simbolis, Pak. polisi keparat. Tidak ada apa-apa. Tidak punya nyali. Bayar polisi. Saya hanya mau menyerahkan Jokowi kepada wakil dari KPK. Saya tidak pernah ketemu sama orang KPK. Saya mau masuk. Bukan perwakilan. Saya hanya mau menyerahkan Jokowi ini, Pak. Yang selama ini Anda lindungi. Gantung Jokowi. Mana? Dia yang habisin duit rakyat. Ayo. Ini bajingannya. Ini bajingannya. Ini bajingannya. Oke, bentar ya. Bentar. Polisi cemen dibayar. Saya anak bintang Polri. Bapak dengar dengan saya, Pak ya. Saya sebagai wakil Bapak, saya sudah menangkap Jokowi yang harusnya menjadi tugas dari KPK dan polisi. Tapi Anda tidak bisa dan tidak mampu menangkap Jokowi. Padahal dari segi apapun itu sudah mencukupi, Pak. Ya, jadi saya sebagai Bapak, saya menggantikan tugas kalian semua. Dan sekarang saya tidak mau ketemu sama siapa-siapa. Saya hanya memberitahu secara simbolis. Ini Jokowi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apakah benar? Yang kerok nih. Ayo aja Kami masyarakat. Kami rakyat. Tiga lawan 50 coba gimana yang menang masih kaki ya. Ada otaknya polisi. Todok pakai ginian nih, todok geli-geliin, Bayar polisi. bayar polisi, semuanya bayar polisi. Polisi dibayar oleh rakyat. Racikan Berita 1.